Mengapa norma pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE sering disalahgunakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Berjumpa lagi kita dengan episode program bedah Undang-Undang ITE. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE yang sering menjadi polemik di Indonesia. Menarik untuk mencermati dinamika pembatasan norma dalam tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Dan pada kesempatan ini kami akan menguraikan dalam 3 bagian. Sahabat Harmoni Hukum, berdasarkan sejarah penggunaannya, norma terkait penghinaan atau secara spesifik pencemaran nama baik merupakan norma yang awalnya bertujuan untuk melindungi reputasi kaum bangsawan yang dalam perkembangannya kemudian digunakan untuk melindungi reputasi seseorang atau individu. Dalam perkembangannya terdapat beberapa alasan pembenar yang umum digunakan secara internasional berdasarkan hasil laporan riset dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yakni yang pertama, pernyataan dibuat dengan niat baik dan terdapat dasar yang cukup bahwa pernyataan tersebut benar adanya. Yang kedua, pendapat atau opinion. Yang ketiga, kesalahan yang dibuat tidak dengan sengaja. Yang keempat, pendapat yang wajar dalam konteks kepentingan umum. Kelima, adanya persetujuan. Keenam, penyebar luasan tanpa niat dan pengetahuan. Ketujuh, penggugat tidak akan mendapat kerugian yang berlanjut. Kedelapan, telah memasuki daluarsa. Kesembilan, tidak ada komunikasi dengan pihak lain. Dan kemudian yang terakhir, tidak ada kerugian yang nyata. Pada hakikatnya, norma pencemaran nama baik bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang atau individu dari pernyataan palsu atau informasi palsu yang menyebabkan rusaknya reputasi mereka. Hal ini sejalan dengan norma dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga dan kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawa kekuasaannya. Oleh karena itu, terdapat 4 elemen utama dari suatu informasi palsu. Yang pertama, palsu. Yang kedua, bersifat faktual. Yang ketiga, menyebabkan kerusakan reputasi orang yang bersangkutan. Dan kemudian yang terakhir, pernyataan tersebut harus telah dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, secara umum pada bab 16 terkait dengan penghinaan dibagi ke dalam 7 kategori, yaitu yang pertama, penghinaan secara lisan maupun tertulis dalam 310 ayat 1 dan ayat 2. Kedua, fitnah dalam pasal 311. Ketiga, penghinaan ringan dalam pasal 315. Keempat, penghinaan terhadap pejabat atau pegawai negeri dalam pasal 316. Kelima, pengaduan fitnah dalam pasal 317. Keenam, persangkaan palsu dalam pasal 318. Dan yang terakhir, penghinaan terhadap orang mati dalam pasal 320 dan 321. Selain diatur dalam KUHP, norma terkait penghinaan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lain seperti dalam KUH Perdata yang lebih menekankan persoalan ganti rugi terhadap penghinaan yang dilakukan. Jika melihat pembagian tindak pidana penghinaan dalam KUHP yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori
dalam perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang pada poinnya ditekankan perbedaan terhadap subjek yang dihina, media yang digunakan, serta sifat dari penghinaan yang dilakukan. Dari berbagai kategori inilah yang menghasilkan perbedaan ancaman pidana yang diberikan kepada pelaku. Adapun dalam Undang-Undang ITE, norma penghinaan dan atau pencemaran nama baik diatur pada pasal 27 ayat 3. Akan tetapi terdapat penyederhanaan perbuatan menyebarkan informasi bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam pasal ini. Hal ini menimbulkan pengabaian terhadap kategori dalam KUHP sehingga dalam penerapannya sering menimbulkan dilematik dalam masyarakat. Beberapa kasus yang telah kami ulas seperti kasus Saiful Mahdi dan Ibu Ramsia serta kasus Haris Ashar dan Fathia. Sahabat Harmoni Hukum, pasca putusan MK nomor 50/PUU 6/2008 terkait dengan Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 3. Makna penghinaan dan pencemaran nama baik dalam pasal tersebut dibatasi dengan norma dalam pasal 310 dan 311 KUHP yang pada intinya menjelaskan bahwa perbuatan yang dilarang adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang bertujuan untuk diketahui umum, maka diancam dengan pidana maksimal 9 bulan penjara dan denda Rp4.500. Jika media yang digunakan dilakukan secara tertulis, yakni dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka ancamannya lebih berat, yakni maksimal 1 tahun 4 bulan penjara dengan denda Rp4.500. Sehingga keberadaan media di sini dinilai sangat penting dalam menyebarkan informasi tersebut. Maka berdasarkan putusan MK dan melihat dinamika ruang siber atau internet yang memungkinkan penyebaran informasi yang relatif lebih cepat, memiliki jangkauan yang luas hingga dampak yang masif, maka ancaman pidana yang lebih berat di ruang siber dinilai sebagai hal yang wajar. Secara teori, mungkin mudah untuk membedakan antara suatu kritikan dan perbuatan penghinaan atau secara khusus menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Namun, secara praktis, hal ini kadang menjadi kabur dan sangat sulit untuk dibedakan. Lalu, apa yang menjadi norma pelindung bagi orang yang hendak mengkritik pemerintah agar tidak terjerat dalam pasal ini? Merujuk pada pasal 310 ayat 3 KUHP, bukan merupakan tindak pidana jika hal tersebut jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dan selanjutnya dalam pasal 311 ayat 1 diuraikan bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut diberikan kesempatan untuk dapat membuktikan apa yang disampaikannya benar dan atau fakta atau tidak. Ketentuan ini penting untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk dapat menunjukkan motif dilakukannya perbuatan tersebut. Apakah bertujuan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri yang menjadi alasan pembenar tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 3 atau selanjutnya dipertegas dalam pasal 312
Poin 1. Sahabat Harmoni Hukum, panduan SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Kejaksaan dan Kepolisian sesungguhnya lahir sebagai respon terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang menilai ketentuan dalam norma beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dinilai multitafsir sehingga menimbulkan polemik dalam masyarakat. Untuk semakin membatasi norma dalam pasal 27 ayat 3, panduan SKB menguraikan 12 poin yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menegakkan pasal ini. Berdasarkan ke-12 poin tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memahami pembatasan norma dalam pasal ini, yakni yang pertama terkait dengan tujuan disampaikannya suatu informasi berdasarkan pada norma dalam pasal 310 dan 311 KUHP jika informasi tersebut ditujukan untuk kepentingan umum atau dalam keadaan terpaksa untuk pembelaan diri, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, terkait dengan subjek yang melaporkan. Norma dalam tindak pidana ini merupakan delik aduan atau tindak pidana hanya diproses jika perbuatan tersebut dilaporkan oleh orang yang dirugikan atau dihina dan atau diserang nama baiknya. Selain itu, norma dalam tindak pidana ini juga bersifat spesifik, melindungi hak secara pribadi atau perorangan. Bukan merupakan tindak pidana jika perbuatan itu ditujukan pada institusi, korporasi, profesi, atau jabatan tertentu. Yang ketiga, terkait dengan media yang digunakan dalam penyebaran informasi. Norma tindak pidana dalam pasal ini hanya dapat berlaku jika suatu informasi disebarkan melalui media sosial yang bersifat terbuka dan dapat diakses secara bebas. Dan jika informasi tersebut disebarkan dalam media sosial yang bersifat tertutup dan hanya diakses oleh orang tertentu, maka tidak dapat memenuhi unsur diketahui umum yang menjadi unsur mutlak dalam penyebaran informasi tersebut. Dan terakhir adalah khusus untuk informasi elektronik dalam bentuk jurnalistik yang dimuat di media online, maka berlaku lex spesialis atau ketentuan khusus berdasarkan Undang-Undang Pers. Sehingga mekanisme penyelesaian sengketanya jika terdapat indikasi informasi bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagai produk jurnalistik, maka informasi tersebut harus terlebih dahulu diproses melalui mekanisme Dewan Pers. Jika sahabat Harmoni Hukum memiliki pendapat berbeda, silakan diutarakan di kolom komentar. Dan jika suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kami dengan cara share, like, comment, and subscribe. Salam Harmoni Hukum. Ciao.